Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Setiap umat muslim pasti mengharapkan agar dapat masuk ke dalam surga. Maka dari itu, semua umat muslim menjadikan surga sebagai tujuan akhir dari hidupnya. Surga merupakan tempat terindah bagi setiap umat Islam yang memasukinya. Agar dapat masuk ke dalam surga, kita diajarkan untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu keindahan surga dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, 'Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.' Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Di dalam surga kita dapat menikmati berbagai kenikmatan seperti istana megah, buah-buahan yang tidak pernah kita rasakan, bidadari-bidadari surga, pakaian indah dari surga, dan masih banyak lagi yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Dikatakan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah menurunkan pula beberapa benda dari surga yang diturunkan bersama beliau. Sampai saat ini pun, sebagian dari benda yang berasal dari surga ini masih ada di bumi. Berikut ini adalah benda di dunia yang dikatakan berasal dari surga. Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam ini berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi susu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam." Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai. Batu hitam atau Hajar Aswad memiliki sejarah panjang. Berdasarkan sejumlah riwayat, Hajar Aswad dibawa Nabi Adam dari surga. Selanjutnya batu itu ditaruh di India, tempat pertama kali Nabi Adam diturunkan dari surga. Oleh malaikat Jibril, batu surga tersebut diserahkan kepada Nabi Ibrahim tatkala pembangunan Ka'bah telah selesai. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menjelaskan, saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihi salam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. "Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda bagi manusia," kata Nabi Ibrahim. Ismail pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Ismail alaihi salam dan memberinya sebuah batu hitam yang paling bagus. Dengan senang hati, ia menerima batu itu dan segera membawa batu itu untuk diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali. Batu makom Nabi Ibrahim. Batu makom Ibrahim yang berasal dari surga ini awalnya berwarna putih seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad dan makom Ibrahim adalah dua batu yang datangnya dari surga. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan. Sahih Muslim. Makom Ibrahim ini terletak di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah.
Makam Ibrahim adalah batu yang meninggalkan jejak kaki Nabi Ibrahim saat berdiri membangun Ka'bah. Makom berasal dari kata al-makom yang artinya adalah tempat berpijak atau tempat berdiri. Saat membangun Baitullah, Nabi Ibrahim menyusun batu-batu hingga berbentuk bangunan. Batu itu diambilkan dan diserahkan oleh Nabi Ismail kepada ayahnya. Semakin lama, bangunan yang mereka dirikan semakin tinggi, sehingga Nabi Ibrahim membutuhkan sesuatu untuk pijakan. Kemudian, Allah menurunkan batu dari langit yang sejenis dengan batu Hajar Aswad. Batu itu kemudian digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan agar beliau bisa menyelesaikan bangunan Ka'bah. Dikisahkan, jika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim cukup berdiri di atasnya. Kemudian batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas dan turun dengan sendirinya ketika selesai dan menyisakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim memang hanya bongkahan batu kecil, namun ia sangat istimewa. Batu ini berasal dari surga. Ia mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ribuan tahun, sehingga tidak hilang. Sewaktu banjir besar yang terjadi di era Nabi Nuh, ia tersimpan rapi di Bukit Qubaish. Sempat pula dicuri atau hilang sebentar, namun cepat kembali di dekat Ka'bah. Padahal batu sekecil ini biasanya akan mudah hilang begitu saja, tapi Allah menjaganya tetap ada hingga sekarang sebagai bukti kebesarannya. Batu ini bermula berwarna putih bersih dan bercahaya. Jikalau Allah tidak mengambil cahayanya, niscaya akan dapat menerangi timur ke barat. Kayu gaharu. Kayu gaharu juga diyakini merupakan benda yang berasal dari surga, yang kebanyakan tumbuh di Indonesia, tepatnya di Merauke, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Pulau Sumatera. Kayu gaharu merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sering disebut dengan kayu kemenyan atau dupa atau gaharu. Kabarnya wewangian dari kayu gaharu ini wangi yang disukai oleh para malaikat. Kayu dari pohon gaharu merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk para penghuni surga. Hal ini terdapat dalam hadis Imam Bukhari yang artinya, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau, nyala berdupaan, mereka adalah gaharu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Masyarakat Indonesia pun percaya bahwa pohon gaharu sangat ampuh untuk menangkal berbagai gangguan mistis. Kepercayaan akan manfaat kayu gaharu ini berasal dari kepercayaan mengenai pohon gaharu yang berasal dari surga. Mereka pun meyakini gaharu bisa digunakan untuk menangkal serangan jin hingga menetralisir serangan ilmu hitam atau santet. Daun-daunan pohon tin. Daun-daunan pohon tin dikatakan sebagai salah satu tanaman yang berada di surga. Buah tin atau buah ara merupakan buah yang berasal dari Asia Barat. Buah tin ini juga dikenal sebagai buah surga karena menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Demi buah tin dan buah zaitun. Quran Surah Atin ayat 1. Buah tin juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ia meriwayatkan sabda Nabi bahwa sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin, karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Sa'adul Ma'ad. Dikisahkan setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah kuldi, maka terlepaslah seluruh pakaian keduanya. Kemudian keduanya mendekati pohon-pohon yang ada di surga untuk diambil daunnya sebagai penutup aurat. Namun
semua pohon malah menjauh, kecuali pohon tin yang pada saat itu merasa iba kepada Nabi Adam dan Hawa, sehingga mereka mengambil beberapa daun dari pohon tin untuk menutupi auratnya. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi, Allah menurunkan pohon tin bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada pohon tin berupa buah yang sangat manis tanpa berbiji. Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa alaihi salam ini dikabarkan berasal dari surga yang terbuat dari kayu yang merupakan tanaman mulia. Tongkat Nabi Musa alaihi salam ini pernah berubah menjadi ular yang sangat besar dan membelah Laut Merah. Ini pun merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Sebagian orang menyebutkan bahwa tongkat Nabi Musa dibawa oleh Adam dari surga. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ia pemberian Malik kepada Musa saat dia pergi menuju Madian. Dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa ia berasal dari bapak istrinya beliau, yaitu Syuaib alaihi salam. Akan tetapi, semua cerita itu tidak sahih dari sisi riwayat. Hingga saat ini, tidak ada literatur yang secara jelas menjelaskan soal keberadaan tongkat Nabi Musa alaihi salam, yang dengannya bisa membelah Laut Merah sehingga lolos dari kejaran Fir'aun. Melalui tongkat itu juga, Nabi Musa beberapa kali menunjukkan mukjizat atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Rashid Jarrah dalam Aina Zabat As-Som Musa menjelaskan, sampai sekarang tidak ada teks eksplisit atau bukti yang jelas terkait keberadaan tongkat Nabi Musa. Salah satu peneliti menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa dibakar ketika Musa membakar anak sapi orang Samaria. Cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman alaihi salam juga dikatakan berasal dari surga dan merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Wahab bin Munbih mengatakan bahwa cincin Sulaiman alaihi salam berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, yang artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, yang artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, yang artinya, Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar, yang apabila dikenakan, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Keberadaan cincin ini belum diketahui secara pasti. Kepolisian Turki sempat menangkap seseorang yang menemukan cincin tersebut di sebuah makam kuno. Namun, belum dapat dipastikan apakah cincin tersebut adalah cincin Nabi Sulaiman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya, Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Short ayat 35. Batu yang diikat di perut Rasulullah. Batu-batuan yang diikat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikabarkan berasal dari surga, yang berbentuk kecil
dan diikatkan pada ari-ari Nabi Muhammad SAW ketika beliau lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Sumber tersebut terdapat dalam kitab I'anatut Talibin halaman 295 jilid 2. Itulah 7 benda yang dikatakan berasal dari surga. Beberapa benda tersebut memang belum terdapat riwayat yang sahih, namun benda-benda tersebut diyakini memang berasal dari surga, karena benda-benda tersebut berasal dari tempat yang mulia. Maka kita diharapkan semakin meyakini kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua benda tersebut dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab.